Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Waalaikumsalam. Ibu izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Tasya Lestari SPD. Di sini Ibu sebagai guru ekonomi yang akan mengajar kalian di kelas 10 ini. Nah, apa kabar nih anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, pada baik semua. Ya, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada pembelajaran pada hari ini. Ya, baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, pembacaan doa, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Boleh kepada saudari Anissa untuk memimpin doa. Baik, Bu. Makasih waktunya. Baik, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya, terima kasih Anissa. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil boleh katakan hadir ya. Anissa Ul. Hadir, Bu. Ayundari. Hadir, Bu. Alman. Mungkin sinyalnya nggak ada ya. Selanjutnya Cica. Cica gangguan lagi nih. Tapi ada ya. Ya udah. Fadil. Hadir, Bu. Selanjutnya Hadian. Hadir, Bu. Yang terakhir Yoga. Hadir, Bu. Ya, baik. Sudah hadir semuanya ya. Kalau begitu, apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Kelihatannya udah pada siap semua ya. Udah pada buka kamera juga. Nah, sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Tapi di slide terakhir ya. Kok nggak like ya? Udah ada ya? Udah ada, Bu. Kok nggak like? Mohon maaf. Aduh. Ini ada atau hitam semua? Ada, Bu. Yang terakhir, Bu. Oh. Mungkin seperti ini aja ya. Soalnya error.
Iya, Bu, nggak apa-apa. Kalau seperti ini ada kelihatan? Sudah ada. Udah, Bu, tapi masih di slide terakhir. Di slide terakhir. Oh, Ya, tapi Bu. Terima kasih. ya, salah. Nah, udah, Bu, di slide pertama sekarang. Ya. Ya, baik. Nah, jadi pada bab ini kita akan memasuki bab 6. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Namun pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas mengenai bank sentral. Nah, mengenai bank, ada banyak sekali ya bank yang ada di Indonesia. Kalian juga pasti sudah pada tahu ya mengenai bank-bank yang ada di sini, kayak udah familiar lah. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI. Kalian juga mungkin pernah mengunjungi salah satu bank yang ada di sini. Nah, tapi di antara bank-bank yang ada di sini, mana sih yang namanya bank sentral? Nah, jadi di setiap negara itu memiliki satu bank sentral, dan di Indonesia sendiri itu ya namanya Bank Indonesia. Nah, Bank Sentral ini merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas untuk mengambil ataupun menentukan kebijakan moneter di suatu negara. Jadi, di Bank Sentral ini kita tidak bisa menabung atau meminjam uang di Bank Sentral ini, melainkan Bank Sentral ini bertugas untuk menjalankan kebijakan di bidang keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bank sentral ini juga berfungsi untuk mengawasi bank yang ada di Indonesia, kayak seperti Bank Mandiri, Bank BCA. Nah, itu tuh bank-bank tersebut tuh diawasi oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia ini. Jadi bisa dikatakan kalau Bank Indonesia itu adalah induk dari semua bank yang ada di Indonesia. Nah, lalu di sini. Nah, di sini kan ada gambar uang ya, pecahan 100.000. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada tulisan Bank Indonesia. Nah, jadi uang Indonesia ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan di sini ada tanda tangan dari gubernur. Nah, gubernur yang tanda tangan di sini itu bukan gubernur daerah kayak gubernur Provinsi Jawa Barat, itu bukan. Tapi gubernur yang tanda tangan di sini itu adalah Gubernur Bank Indonesia. Nah, Gubernur Indonesia ini Bank Indonesia ini dipimpin oleh gubernur. Ini PowerPoint-nya jalan. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Masih di slide 1. Iya, Bu, di slide 1. Kalau gini, Udah, Bu. Udah ada, Bu. biar gini aja ya, nggak apa-apa. Iya. Nah, baik. Kita ulangi lagi ya. Nah, di sini ada contoh gambar dari pecahan uang 100.000. Nah, di sini itu ada tertulis kan di setiap uang tuh, kalian juga pasti pernah lihat ada tulisan Bank Indonesia. Nah, yang dimana setiap uang yang ada di Indonesia itu dikeluarkan dan diatur oleh Bank Indonesia sendiri. Nah, di sini juga ada nih tanda tangan gubernur dan deputi gubernur.
Nah, gubernur yang ada di uang ini bukan gubernur yang ada di provinsi yang kayak gitu, bukan. Tapi eh, gubernur yang ada di bank uang ini adalah gubernur Bank Indonesia. Nah, eh, Bank Indonesia ini dipimpin oleh gubernur yang dianggotakan deputi gubernur senior dan deputi gubernur. Nah, hal tersebut sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di internet ya mengenai undang-undang tersebut. Banyak kalau misalkan kalian ingin tahu lebih jauh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Lanjut aja dulu. Lanjut aja, Bu. Ya, baik. Dilanjut dulu saja kalau begitu. Selanjutnya ada fungsi dari bank sentral. Nah, yang pertama, bank sentral ini sebagai sirkulasi, yang dimana bank sentral adalah pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti contoh uang tadi kan ya, di situ ada tulisan Bank Indonesia. Nah, itu menandakan bahwa uang itu dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Lalu yang kedua di sini ada Bankers Bank. Fungsi sebagai Bankers Bank ini yaitu Bank Sentral sebagai bankir dari bank-bank. Dalam hal ini Bank Sentral kedudukannya sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, kalau misalkan Bank Indonesia itu merupakan induk dari bank yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, bank sebagai leader of last resort. Nah, artinya bank sentral ini pemberi pinjaman tingkat akhir. Nah, artinya bank sentral ini dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas likuiditas darurat. Nah, bisa memberikan pinjaman kepada Bank Mandiri, Bank BCA, seperti itu. Nah, lalu di sini ada status dan kedudukan Bank Indonesia. Yang pertama, sebagai lembaga negara yang independen. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campuran tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Nah, yang kedua ini sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan tugas dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, lalu di sini ada visi, misi, dan nilai strategis Bank Indonesia. Mungkin kalau untuk yang ini kalian bisa cek di modul ya, di situ sudah ada visi, misi, dan nilainya. Karena kalau dibacakan ya mungkin kalian nanti lupa lagi, lebih baik kalian baca sendiri biar bisa mengingatnya. Nah, lalu apa sih tujuan dari Bank Sentral ini? Nah, dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, dilanjut dulu aja ya. Pertanyaannya di-keep dulu. Nah, lalu di sini ada tugas dari Bank Sentral. Nah, yang pertama, tugas dari Bank Sentral itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter di sini yaitu kebijakan di bidang keuangan
Jadi bagaimana Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di sini ada melaksanakan serta memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Dan yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nah, sistem pembayaran di sini maksudnya itu cara kita untuk bertransaksi, baik secara tunai maupun secara non-tunai. Nah, misalkan contohnya itu pembayaran melalui GoPay atau Dana atau ShopeePay yang ya kalian juga mungkin saat ini sudah mengetahuinya ya. Nah, semua itu merupakan jasa pembayaran non-tunai yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan. Nah, sistem pembayaran tersebut tentunya sudah disetujui oleh pihak Bank Indonesia sebagai penggunaan alat pembayaran. Nah, lalu di sini yang ketiga ada mengatur dan mengawasi bank. Nah, mengatur dan mengawasi bank di sini yaitu bank sentral mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia seperti Bank Mandiri yang tadi sudah dijelaskan juga, Bank Indonesia, Bank BCA. Nah, Bank Indonesia ini menetapkan dan memberikan izin atas usaha yang dilakukan oleh bank-bank tersebut. Nah, dan juga mengontrol nih apakah usaha yang dilakukan oleh bank-bank apakah sudah sesuai atau malah tidak sesuai. Apabila tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka Bank Indonesia memiliki hak untuk mencabut izin atas usaha tersebut. Nah, sampai di sini sebelumnya Ibu akan melakukan kuis dadakan. Nih. Mana nih? Nah, ayo siapa yang tadi tidak menyimak? Nah, pada kuis ini, Ibu ingin kalian aktif ya. Jadi, kalau misalkan kalian tadi menyimak materi yang sudah Ibu jelaskan, pasti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Apabila kalian bisa menjawab kuis ini, akan Ibu kasih nilai tambahan. Jadi, ini sistemnya siapa cepat dia dapat ya, anak-anak. Nanti boleh raise hand terlebih dahulu ya, apabila ingin menjawab. Sudah paham semuanya sistemnya seperti apa? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kita mulai saja ya ke pertanyaan yang pertama. Mana nih? Nah, apakah Bank Indonesia adalah bank sentral? Benar atau salah? Pada bisa jawab nih, kayaknya udah pada nyimak ya. Nyimak dengan benar. Tapi yang pertama, Raisen sepertinya Anissa deh. Coba Anissa, jawabannya benar atau salah? Benar, Bu. Yakin? Yakin. Gak akan salah aja gitu jawabannya? Enggak. Tuh, udah yakin ya, berarti udah yakin berarti udah nyimak banget ya kayaknya. Baik, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Mana nih? Ya, jawabannya benar.
Ya, selamat Anissa dapat nilai tambahan. Anissa. Nah, gimana, gampang kan pertanyaannya? Kalau kalian nyimak pasti kalian bisa menjawabnya. Nah, udah siap pertanyaan kedua nih ya. Pertanyaan yang kedua. Nah, Bank Sentral adalah pemegang hak tunggal. Benar apa? Benar. Kayaknya udah pada paham banget ya dari tadi. Hebat. Yang pertama Raiset itu Ayundari. Boleh pada Ayundari jawabannya apa? Jawabannya benar, Bu. Yakin? Yakin dong, Bu. Baik. Kita lihat jawabannya apakah benar. Mana nih? Jawabannya adalah benar lagi. Kayaknya murid ibu pada pinter-pinter ya, pada nyimak deh kayaknya. Ayundari dapat nilai lagi juga. Nah, udah 2 pertanyaan. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Udah siap ya? Kayaknya Cica udah mau ngejawab nih. Padahal belum ada pertanyaannya. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan salah satu tugas dari Bank Sentral. Coba. Siapa yang bisa menjawabnya? Cicanya nge-lag nih. Dari cowoknya tidak ada yang mau menjawab? Atau sudah paham atau gimana? Ya, baik Anissa Ul. Bagaimana Anissa Ul? Apa jawabannya? Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bu. Ya. Baik, kita cek aja langsung ya jawabannya apakah benar. Mana nih? Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Iya, benar. Wah, Anissa udah dapat 2 poin. Yang lain tidak mau dapat nilai tambahan ya kayaknya ya. Wah, baik, ini pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir. Ayo, kalian bisa. Sebutkan undang-undang tentang Bank Sentral. Tadi ada nih di awal. Ya, Cica sudah kembali kayak sepertinya. Boleh kepada saudari Cica untuk menjawab? Iya Bu, izin menjawab yang pertanyaan 4, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bu. Nah, kayaknya udah yakin ya jawabannya apakah benar. Kita lihat. Mana nih? Ya, benar sekali jawabannya tepat ya. Selamat kepada Cica mendapatkan nilai tambahan juga. Ya, kuisnya sepertinya pertanyaannya sudah habis. Selamat kepada yang mendapatkan nilai tambahan. Kepada yang belum menjawab, gak apa-apa. Nanti masih ada tugas selanjutnya. Nah, materinya sudah habis nih untuk pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang tadi sudah dijelaskan? Boleh, yang mau bertanya boleh raise hand juga.
Tiga ini lagi ya yang aktif. Boleh Ayun dari Talandung. Ibu mau tanya, kenapa sih Bu suatu negara nih ya, kan tadi Ibu bilang kan di awal pembahasan, kenapa gitu di suatu negara tuh harus ada kayak apa ngebuat bank sentral gitu, mendiriin bank sentral, kenapa gitu Bu? Oh, ya baik. Pertanyaannya bagus ya. Terima kasih kepada Ayun dari. Mungkin Ibu boleh tampung dulu ya pertanyaannya. Ibu akan buka untuk 3 pertanyaan. Selanjutnya Anissa Ul. Kalau bedanya bank sentral sama bank umum itu apa ya? Makasih. Oh, perbedaan bank sentral dan bank umum ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya kepada Cica. Boleh? Iya Bu, izin. Kalau misalkan bank sentral bisa mencetak uang, kenapa bank tersebut tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya Bu untuk bayar utang negara? Makasih Bu. Nah, ya benar ya. Pertanyaannya pada bagus-bagus nih. Kenapa kalau misalkan Bank Indonesia bisa mencetak uang, kenapa nggak cetak aja yang banyak biar Indonesia pada kaya semua ya? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Anissa dulu ya. Apa sih perbedaan dari bank sentral dengan bank umum ya? Nah, perbedaannya itu tadi di awal materi juga sudah dijelaskan ya, kalau misalkan bank sentral itu hanya ada satu di setiap negara. Nah, sedangkan bank umum itu ada di mana-mana dan banyak juga namanya. Kayak Bank Mandiri, Bank BCA itu kan setiap daerah pasti banyak ya. Nah, itu perbedaannya yang pertama. Lalu perbedaannya itu ada pada objeknya, bentuk hukum, kegiatan dan hubungannya dalam masyarakat. Seperti contohnya, kalau bank sentral itu kan bertujuan untuk mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat atau rakyatnya. Nah, sedangkan bank umum itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa keuangan seperti pinjaman rumah, pinjaman usaha, dan lain sebagainya. Seperti itu, Anissa. Sudah jelas ya? Nah, Ya, Bu. Makasih. baik. Sama-sama. Lalu, pertanyaan kedua dari Ayun dari, mengapa suatu negara didirikan bank sentral atau perlu bank sentral gitu? Ya, karena bank sentral ini merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Kalau misalkan tidak ada bank sentral, lalu siapa yang akan mencetak uangnya? Masa misalkan Bank Mandiri mengeluarkan uang sendiri gitu, Bank BCA mengeluarkan bank sendiri kan nggak mungkin juga gitu. Nah, bank ini juga memiliki satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini juga dilihat dari nilai mata uang rupiah atas barang, jasa, dan juga nilai mata uang nilai mata uang negara lain juga. Seperti itu ya, Ayun dari. Dapat dipahami? Paham Bu, makasih Bu. Baik, sama-sama. Lalu pertanyaan yang ketiga ya dari Cica. Kenapa sih kalau misal Bank Indonesia itu bisa mencetak uang, kenapa nggak cetak aja lah yang banyak Bu gitu, supaya bisa bayar utang negara gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya,
nanti yang ada nilai uang itu tidak akan ada harganya dan nanti berpengaruh kepada nilai tukar uang yang menyebabkan kursnya semakin turun. Nah, kalau misalkan uang dicetak di sebanyak-banyaknya di suatu negara, nanti masyarakatnya pada punya uang banyak. Nah, terus yang menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia itu kan akan semakin meningkat. Nah, apabila itu terjadi, akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan harga barang juga akan ikut meningkat. Nah, seperti contohnya, mungkin kalian juga pernah mendengar mengenai negara Zimbabwe. Ya, pernah ya. Nah, pada Zimbabwe itu pernah mengalami inflasi. Nah, itu tuh inflasinya sangat tinggi yang menyebabkan uang mereka itu udah tidak ada harganya lah. Kalian bayangkan ya, 10 miliar dolar Zimbabwe itu setara dengan 1 dolar Amerika Serikat. Nah, nggak kebayang nggak kalau 1 dolar hanya 1 lembar, sedangkan Zimbabwe ada setumpuk uang gitu kan, kayak udah nggak ada harganya banget gitu. Nah, begitupun Indonesia. Jadi mencetak uang sebanyak-banyaknya itu bukan solusi untuk membayar utang negara, melainkan itu akan negara tersebut mengalami inflasi. Begitu, Cica. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama. Nah, lalu jadi semuanya sudah memahami materi ini. Sudah ya, Ibu harap sudah memahami, sudah paham semuanya ya. Nah, Sudah, Bu. alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas untuk hari ini. Tugasnya itu kalian mencatat atau bolehlah diketik ya, apa yang kalian pahami pada pembelajaran hari ini mengenai bank sentral. Ya, tugasnya akan dikumpulkan hari ini. Ibu kasih waktu sampai jam 5 sore ya. Paham mengenai tugasnya? Paham, Bu? Paham, Bu. Ya. Lalu, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Karena ini ada 7 peserta didik, berarti akan ada 1 kelompok 3 orang dan 1 kelompok lagi 4 orang ya. Nah, untuk kelompoknya mau Ibu bagikan atau kalian bagi sendiri? Pilih sendiri. Bagi sendiri aja, Bu. Bagi sendiri, Bu. Oke. Kalau begitu, kalian pilih kelompoknya sendiri. Untuk materinya, kelompok pertama akan membahas mengenai sistem pembayaran, dan kelompok kedua akan membahas mengenai alat pembayaran. Nah, Ibu harap kelompok 1 mengenai sistem pembayaran harus udah siap tampil untuk pertemuan kedua ya. Baik. Ya, Bu. Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sudah cukup ya materi hari ini. Apakah ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapat apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Coba. Ibu mau tahu sejauh mana kalian memahami materi ini? Baik, Cica lagi nih. Cica kayaknya siswa aktif ya.
Baik, boleh kepada siswi Cica, peserta didik Cica. Halo. Ya Bu, izin menyimpulkannya, mungkin jadi bank sentral itu merupakan bank yang hanya ada satu di setiap negara yang memiliki fungsi dan tugas serta juga tujuan. Seperti itu mungkin Bu, kesimpulan dari Cica. Makasih Bu. Oh ya, baik. Terima kasih juga ya kepada Cica. Berarti materi yang Ibu sampaikan insya Allah sudah paham ya, berarti sampai gitu kepada kalian. Nah, baik. Ibu simpulkan kembali ya. Jadi, bank sentral itu merupakan bank yang hanya ada satu di setiap negaranya. Dan di Indonesia sendiri itu namanya adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini juga merupakan induk dari bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini, bank atau bank sentral memiliki fungsi yaitu sebagai bank sirkulasi, bankers bank, dan leaders of last resort. Dan yang memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, dan bank sentral ini memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Nah, begitu kesimpulannya anak-anak. Baik, sepertinya kalian sudah memahami ya materi ini. Insya Allah sudah pada bisa ya. Baik, apabila tidak ada yang ingin lagi ditanyakan, Ibu akhiri saja pertemuan pada hari ini. Ibu harap anak-anak semua semakin semangat ya belajarnya dan semakin rajin juga. Lalu untuk kelompok yang akan tampil minggu depan, semoga dapat menyampaikan materinya dengan baik. Ya, baik, Ibu cukupkan saja pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.